Perkenalkan, nama saya Serpin Paimbe. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang kami buat, yaitu menyalakan sepeda motor dengan menggunakan Arduino Nano dengan koneksi Bluetooth terhubung ke smartphone. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi di masa modern sekarang ini telah merambah seluruh aspek kehidupan manusia, misalnya dalam hal transportasi yang sangat berguna di dalam mobilitas kita. Di zaman yang sekarang, di smartphone telah berkembang sangat pesat dan telah digunakan tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga digunakan dalam aspek lain. Di dalam kehidupan manusia, itulah kami mencoba menghubungkan dua teknologi tersebut ke dalam suatu rangkaian yang kami buat dengan menyalakan sepeda motor dengan menggunakan Arduino Nano melalui koneksi Bluetooth pada smartphone. Baik, perkenalkan, nama saya Kurnia Boyong. Di sini saya akan menjelaskan alur program yang kami gunakan pada proyek kami. Langsung saja kita buka aplikasi Arduino IDE-nya. Yang pertama itu kami mendeklarasikan sebuah variable voice yang akan menampung data inputan nantinya. Kemudian kami mendeklarasikan sebuah variable relay yang bertipe integer. Kemudian kami mendeklarasikan sebuah variable buzzer yang bertipe integer yang dipasangkan ke pin 7. Kemudian kita masuk ke void setup. Di sini pertama itu fungsi dari serial bidding 9600 di sini itu menentukan jumlah transfer data. Jadi jumlah transfer data yang dapat dilakukan itu 9600 bit per second. Kemudian di sini kami menggunakan perulangan for untuk pemberian nomor pin pada relay. Di sini kami pada kondisi awalnya perulangan itu pada nomor 11 dan kemudian dilakukan increment sebanyak 1 kali hingga turun ke angka 9. Kemudian di sini dicek apakah angka 9 itu lebih besar atau sama dengan 8, dan jawabannya ya, sehingga dilakukan lagi penurunan decrement sebanyak 1 kali, kemudian diturunkan ke 8. Kemudian 8 dicek apakah 8 itu lebih kecil atau lebih besar sama dengan 8, jawabannya ya, dan kemudian perulangan dilakukan 1 kali lagi dan diturunkan ke 7. Kemudian dicek lagi apakah 7 lebih besar atau sama dengan 8, jawabannya tidak, maka perulangan pun dihentikan. Kemudian di sini pin mode relay disetel sebagai output, dan pin digital wave relay itu diatur dalam posisi low, sehingga fungsi dari perulangan for ini membuat program ini lebih efisien karena tidak perlu lagi kita mendeklarasikan relay pin 1 pada nomor 11, relay 2 sama dengan 10, relay 3 sama dengan 9. Jadi itu tidak perlu lagi kita lakukan karena di sini kita menggunakan perulangan, sehingga cukup kita gunakan perulangan untuk mendeklarasikan setiap pin. Kemudian kita ke perintah nomor 11 di sini, pin mode buzzer kami buat menjadi output dan digital wave buzzer disetel pada low. Kemudian di sini kami membuat sebuah fungsi buzzer 1. Di sini buzzer disetel low delay 10 milisecond, kemudian buzzer high kemudian diberi delay 100 milisecond, kemudian diberikan lagi low buzzer diberikan delay 100 milisecond, kemudian high kembali 100 delay 100 milisecond. Kemudian keduanya itu kami membuat fungsi buzzer 2, yaitu buzzer low diberi delay 100 milisecond, kemudian
buzzer height diberi delay 100 milisecond. Kemudian kita masuk ke void loop. Di sini ada sebuah perulangan while serial available. Jadi fungsi sintaks ini yaitu mengecek apakah ada data yang masuk. Kemudian akan diberi delay 10 milisecond. Dan kemudian pada sintaks nomor 40 di sini variabel C bertipe char serial read di sini yaitu menampung data serial yang masuk pada variabel C. Kemudian sintaks nomor 41 di sini yaitu akan keluar dari perulangan while bila ada karakter yang bersama dengan pagar. Kemudian pada perintah sintaks nomor 42 di sini voice plus sama dengan C, yaitu setiap karakter yang masuk akan ditampung ke variabel voice. Di sini kami juga membuat tiga buah percabangan. Yang pertama itu voice sama dengan nyalakan kontak. Jadi jika inputan sama dengan nyala kontak, maka yang dieksekusi adalah buzzer 1. Kemudian digital write pin 11, sehingga pin 11 di sini yaitu terhubung ke relay pertama akan high, sehingga kontak pada motor itu akan dinyalakan. Jadi di sini fungsi dari buzzer fungsi buzzer di sini yaitu kita tidak perlu lagi menulis sintaks seperti yang di atas, buzzer low, buzzer high, buzzer low, buzzer high. Cukup kita memanggil fungsi buzzer 1, sehingga program yang kita buat itu lebih efisien saat kita menggunakan fungsi, sehingga fungsi ini bisa dipanggil di dalam program. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan sintaks seperti yang di atas, cukup kita memanggil fungsinya. Kemudian percabangan yang berikutnya itu voice sama dengan matikan kontak. Jika inputan itu sama dengan matikan kontak, maka pin 11, 10, 9 akan low, sehingga jika inputan itu matikan kontak, maka motor akan mati. Kemudian di sini kita memanggil lagi fungsi buzzer 1, sehingga sintaks di atas ini tidak perlu kita tulis kembali, cukup kita memanggil fungsinya. Dan pada percabangan yang berikutnya itu hidupkan mesin, yaitu kita memanggil fungsi yang di sini buzzer 2. Kemudian kita membuat pin 10 height dan 9 height. Di sini pin 10 itu terdapat pada rem, sehingga switch pada rem itu terhubung, dan pin 9 ini terhubung ke starter, sehingga ketika dinyalakan maka motor akan menyala. Berikutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana kita mengupload program ke Arduino Nano-nya. Pertama itu kita masuk di menu tools, kemudian kita pilih Arduino Nano, kemudian kita masuk ke prosesor, kita pilih yang ATmega 328P bootloader. Kemudian kita akan menyambungkan Arduino ke laptop. Kita sambungkan. Kemudian kita itu masuk menu tools, kemudian kita pasangkan portnya COM5. Pertama itu kita verify programnya.
dan down compelling, kemudian kita upload. Dan upload pun telah done. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianus Lambah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa alat yang kami gunakan dalam rangkaian kami. Yang pertama, Arduino Nano yang berfungsi sebagai otak untuk memproses data. Yang kedua, breadboard. Di sini berfungsi sebagai alat untuk membuat skema rangkaian elektronika. Yang ketiga, buzzer. Buzzer di sini berfungsi sebagai alarm bunyi. Yang keempat, beberapa kabel jumper untuk berfungsi sebagai pengantar arus daya. Selanjutnya, kami menggunakan perangkat Bluetooth HC06 yang berfungsi untuk sebagai penghubung antara smartphone dengan Arduino. Selanjutnya, kami menggunakan relay 4 channel yang berfungsi sebagai switch. Selanjutnya, adaptor. Adaptor di sini berfungsi sebagai input daya untuk Arduino. Tak lupa juga, kami menggunakan Arduino IDE yang berfungsi untuk membuat sintaks kode atau program untuk di-input ke Arduino-nya. Selanjutnya, smartphone yang berfungsi untuk mengontrol sepeda motor. Kemudian, kami juga memasang aplikasi Arduino Bluetooth Control pada smartphone sebagai software yang digunakan untuk mengontrol sepeda motor. Dan yang terakhir, tak lupa sepeda motor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema rangkaian yang kami gunakan dalam proyek kami. Pertama, kami akan menghubungkan dari Bluetooth HC, dari pin VCC, kami hubungkan ke pin 5 volt pada Arduino. Selanjutnya, dari pin GND pada Bluetooth, kami hubungkan dengan pin GND pada Arduino. Kemudian, selanjutnya, pin TX kami hubungkan ke pin RX pada Arduino. Dan kemudian dari pin RX pada Bluetooth kami hubungkan dengan pin TX pada Arduino. 3. Selanjutnya dari relay positif pada relay kami hubungkan ke pin 5 volt pada Arduino. Kemudian pin negatif pada relay kami hubungkan ke pin GND pada Arduino. Selanjutnya, untuk relay 1, kami hubungkan ke pin 11 pada Arduino. Selanjutnya, relay 2 dan 3, kami hubungkan ke pin 10 dan 9 pada Arduino. Dan tak lupa pada proyek kali ini kami menambahkan buzzer. Dari buzzer pin positif kami hubungkan ke pin 5 volt pada Arduino
dan pin 7 untuk pin 8 untuk negatifnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema rangkaian untuk motor. Di relay 1 kami hubungkan ke kontak pada motor. Kemudian yang kabel biru. Yang kedua, relay 2 kami hubungkan ke rem di rem depan. Kemudian yang ketiga, relay ketiga kami hubungkan ke starter. Di sini kami akan mensimulasikan menyalakan motor menggunakan smartphone dengan menggunakan aplikasi Arduino Bluetooth Control. Panah atas di sini kami fungsikan untuk menyalakan starter, menyalakan kontak. Kemudian yang ke kanan untuk starter dan yang ke bawah untuk mematikan kontak. Kita coba. Kita coba starter. Dan kita coba untuk mematikan. Di sini juga kami menggunakan voice untuk melakukan kontrol terhadap sepeda motor. Nyalakan kontak. Hidupkan mesin. Matikan kontak. Matikan kontak.